Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 2 Juni 2021. Judul renungan, Ketundukan kepada Roh Kudus. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16. Hanya tunduk pada pimpinan Roh Kudus, maka kita dapat mengalahkan keinginan daging. Dalam nats ini, Rasul Paulus menyampaikan pesan penting kepada jemaat di Galatia sehubungan dengan kemerdekaan Kristen. Ia berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah memiliki jalan hidup yang tepat, yang selaras dengan keinginan Allah, yakni hidup di dalam pimpinan atau keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging. Kita tahu keinginan daging ialah perbuatan-perbuatan yang cemar seperti gila hormat, saling menentang, dan saling mendengki. Ayat 26. Hal-hal ini berawalan dengan keinginan roh dan berakhir di dalam maut atau penghukuman kekal. Namun perbuatan atau keinginan roh ialah menghasilkan karakter ilahi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ayat 22-23. Paulus berkata terhadap hal-hal itu tidak ada hukum yang menentangnya. Oleh karena itu, Paulus menganjurkan jemaat agar dapat mengambil sikap yang benar untuk mau hidup dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk hidup tunduk pada pimpinan Roh Kudus bukanlah hal yang mudah. Mengapa demikian? Karena kita masih hidup di dalam tubuh yang sudah tercemar oleh dosa. Keinginan daging begitu kuat untuk menguasai diri kita, seperti hawa nafsu, gila hormat, iri hati, dengki, saling menantang, dan sebagainya. Sepertinya sulit diatasi. Hari demi hari itu masih terus mengendalikan kita. Namun, sadarilah, karena selama ini kita bisa saja masih terus memandang diri kita sebagai orang berdosa. Padahal, kita telah ditebus oleh Kristus Yesus untuk menjadi orang-orang kudus Allah. Selain itu, kita selalu melawan keinginan daging dengan sistem aturan keagamaan, seperti rajin baca Alkitab, berdoa, melayani. Namun, spirit kita belum sepenuhnya tunduk di hadapan Tuhan, bahkan masih setengah hati. Hal ini tidak akan mungkin membuat kita mau menghidupi keinginan roh. Dari dalam spirit kita masih setengah-setengah untuk Tuhan. Maka kita perlu melakukan latihan sederhana ini setiap saat,
yaitu tundukkan spirit Anda di bawah pimpinan Roh Kudus, kemudian lakukan perenungan firman Tuhan dan kaitkan dengan kedagingan Anda. Biarkan firman Tuhan menusuk kedagingan Anda hingga yang tersisa adalah hati yang tunduk di hadapan Allah. Latihan paling mendasar untuk mengalahkan keinginan daging adalah melatih spirit Anda tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus serta terang firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.